Halo teman-teman, balik lagi sama saya Rati Effendi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih ngerti, dan lebih paham tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Tentu saja dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah teman-teman, video-video yang saya buat ini semata-mata bukan hanya orang-orang yang lagi sekolah ilmu komunikasi aja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena selama kita hidup kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, di video ini saya mau ngebahas sesuatu nih sama teman-teman yang boleh jadi isu ini tuh nggak pernah mati dari kehidupan kita sebagai warga negara yang berbangsa dan bernegara. Jailah. Ya pokoknya gini lah, tiap 5 tahun kita ini bakal ngadain yang namanya pemilu kada, pokoknya pemilihan-pemilihan yang kayak begitulah, dimana hak kita sebagai rakyat itu difasilitasi oleh negara untuk memilih pemimpin yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan. Nah, bentar lagi nih kita akan menghadapi yang namanya pilkada di masa pandemi yang seperti ini. Gimana nih pendapat teman-teman tentang pilkada yang seolah dipaksa untuk terjadi, atau memang pemerintah ingin memfasilitasi kita sebagai warga negara untuk menyalurkan aspirasi kita? Sebelum kita masuk ke pilkada yang akan dilaksanakan di era pandemi ini, kita bahas dulu deh komunikasi politiknya itu sendiri apa. Seperti kita ketahui bersama bahwa komunikasi itu kurang lebih adalah menyampaikan pesan dari pemberi pesan ke penerima pesan. Siapa mengatakan apa, kapan, dengan tujuan apa, di mana, bagaimana caranya. Namun dalam hal ini konteksnya adalah politik. Di sini ada statement dari Harold Lasswell di mana komunikasi politik dalam hal ini penyampaian pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima, power authority, public life, government, state, conflict, policy, decision making, distribution, sampai allocation. Berarti segambreng hal tersebut akan disampaikan dari pemberi pesan sampai ke penerima pesan. Kalau misalnya teman-teman bertanya, bagaimana nih dengan kampanye, bagaimana nih dengan yang sering dibilang pencitraan dalam politik dan lain sebagainya, itu kita bisa definisikan atau kita bisa alokasikan atau masukkan ke dalam komunikasi politik itu sendiri. Nah, kemudian komunikasi politik itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi informasi, edukasi, sampai fungsi instruksi. Oke, kalau misalnya teman-teman apa tuh bingung-bingung segala macam, kita bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi komunikasi politik sebagai fungsi informasi. Dalam hal ini, penyampaian pesan yang berkaitan dengan politik seperti visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan dari partai politik. Sasarannya adalah aspek kognitif penerima atau konstituen. Dalam hal ini, komunikasi politik fungsi informasi adalah menyampaikan pesan yang tadi saya sebutin, ada visi misi di sana, ya, tujuannya mereka mencalonkan itu apa, visi mereka ke depan itu apa, kemudian novelty atau kebaruan yang ingin disampaikan oleh kandidat itu apa kepada konstituen atau penerima pesan. Kemudian yang kedua yakni fungsi edukasi. Dalam hal ini, komunikasi politik memiliki materi pendidikan politik. Tentu saja yang namanya politik itu harus ditanamkan sejak dini, karena nggak mungkin orang tiba-tiba pada masanya, pada usianya sudah harus mencoblos tanpa pendidikan politik sama sekali. Dia digiring ke TPS, ya yang ada dia bingung mau ngapain. Karena ketika kita ke TPS, kita nggak bisa cap, cip, cup, kembang, kuncup, nggak bisa. Kita memang harus melakukan yang namanya pendidikan politik. Kita harus mengenyam itu semua. Karena apa? Kita harus tahu dulu visi misi ke depan dari gambar yang kita coblos itu apa. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita masuk ke TPS terus gitu cap, cip, cup, kembang, kuncup, pilih mana aja, kita berarti mempertaruhkan nasib kita 5 tahun ke depan pada si cap, cip, cup itu. Aduh, enggak deh. Oke, balik lagi ke fungsi edukasi dalam hal ini. Materi pendidikan politik dalam hal ini ideologinya jelas. Ideologi dalam politik atau dalam partai atau dalam calon atau apapun itu yang berbau politik harus sejalan dengan ideologi bangsa dan negara kita. Apa sih ideologi bangsa kita itu? Ya kalau misalnya teman-teman lupa, oke, kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dikaitkan juga yang namanya Pancasila. Itu harus nyambung semuanya. Segala visi misi dari setiap kandidat, dari setiap orang-orang yang mau naik ke puncak pimpinan,
itu harus sejalan dengan ideologi kita, bangsa kita. Undang-Undang 45 Negara Republik Indonesia yang di dalamnya itu ada Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam visi misi mereka tentu saja itu harus bisa disampaikan dengan baik, dan tentu saja itu harus bisa menggiring masyarakat untuk sejalan memajukan bangsa dan negara. Kemudian fungsi edukasi lainnya adalah praktis dan keterampilan. Lanjut, fungsi ini bisa diperankan oleh partai politik, pemerintah, media pendidikan politik, misalnya pelatihan partai, pelatihan kader-kader, dan lain sebagainya. Sekarang ini pendidikan politik itu tidak yang resmi kita ikutan P4 gitu ya. Kalau zaman Pak Soeharto dulu itu ada yang namanya pendidik, aku lupa sih P4 itu apa. Pokoknya di mana setiap orang itu harus mengenyam hal tersebut, di mana di dalamnya mereka dididik bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu harus seperti apa, sikap kita seperti apa, menjaga negara itu seperti apa, menjaga kestabilan politik itu seperti apa. Sekarang itu sudah lebih mudah karena kita punya yang namanya media sosial, di mana teman-teman di sini akan lebih mudah ingin tahu nih visi misi dari partai politik ini apa sih tujuan dari partai politik ini apa. Oh, sekarang pemilu kada, apa sih tujuan-tujuan dari para pemimpin daerah, para calon-calon pemimpin daerah ini apa. Mereka tuh maunya gimana, visi misi mereka seperti apa, kemudian mereka punya novelty atau kebaruan apa untuk daerah kita. Memang kita harus tahu itu, teman-teman. Jadi dalam hal ini, pendidikan politik akan membentuk diri kita supaya tidak apatis. Apatis tuh gimana? Jadi kita tuh yang mikir gini, ya udahlah gimana nanti, toh dipimpin siapa aja juga sama. Enggak, coba aja teman-teman rasain. Orang yang hidup berapa generasi pimpinan seperti saya ini, saya bisa merasakan pahit manisnya dipimpin sama A, B, C, begitu diganti sama yang ini, kok jadi begini, begitu diganti sama yang ini, oh banyak kebaruan-kebaruan, dan ketika yang mengganti sudah naik lagi. Halo Pak Ridwan Kamil, ini agak sedikit curhat di sini. Kemudian Bandung jadi begini, aduh ya pokoknya gitulah ya. Oke, back here ada fungsi komunikasi politik yang ketiga, yaitu fungsi instruksi. Di mana dalam hal ini fungsi komunikasi politik berkaitan dengan pemberian perintah berupa kewajiban, larangan, dan anjuran. Dalam hal ini komunikasi politik yang memiliki fungsi menggiring kita menjalankan dan memenuhi hak kita sebagai warga negara. Yang tadi saya bilang, teman-teman dikasih hak untuk memilih. Nah, kalau yang tadi saya jelasin itu pemenuhan hak kita sebagai warga negara, kita ini sebagai simpatisan, ya, kita ini sebagai orang-orang yang hidup dalam area demokrasi gitu ya. Nah, kemudian sasaran selanjutnya dalam fungsi instruksi adalah kontribusi di dalam sebuah partai. Anggota-anggotanya itu apa saja kontribusinya, kemudian ketua partai, sekretaris, dan lain sebagainya, mereka memiliki kontribusi yang spesifik gitu ya. Nah, kemudian contoh-contohnya seperti iuran, rapat, atau pertemuan ya, kongres, yang kayak gitu-gitulah. Nah, kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi persuasi. Dalam hal ini, nah ini dia nih fungsi persuasi. Menarik banget karena dalam hal ini fungsi persuasi adalah mempengaruhi orang lain untuk melakukan seperti yang diharapkan oleh pemberi pesan, mencakup aspek kognisi, afeksi, dan perilaku. Nah loh, dalam hal ini tentu saja komunikasi politik bertujuan untuk mempersuasi atau mengajak orang-orang untuk melakukan hal yang sejalan dengan tujuan mereka. Misalnya sederhana aja, untuk apa sih mereka menyampaikan visi dan misinya? Untuk apa sih mereka menyampaikan novelty-nya? Ya untuk menggiring kita, untuk menggiring para calon pencoblos untuk mencoblos mereka dan pada akhirnya mendukung segala sesuatu keputusan atau kebijakan atau apapun nih yang diputuskan oleh si pemenang tersebut. Yang selanjutnya adalah fungsi hiburan. Komunikasi politik sebagai fungsi hiburan. Oke, kalau sedikit bingung saya jelasin di sini. Menyampaikan pesan-pesan hiburan dalam rangkaian komunikasi politik. Jadi jangan kok partai politik ngadain konser gitu ya, kok partai politik ngadain dangdutan gitu ya, atau enggak touring bersama partai bla bla bla, atau sekarang yang lagi ngetren banget adalah bike to wherever bersama partai A, B, C, D. Itu fungsi hiburan, tapi ujung-ujungnya sebetulnya adalah untuk meraih hati orang-orang yang pada akhirnya menjadi target untuk memilih mereka. Nah, sekarang siapa sih yang nggak seneng gitu loh dihibur? Siapa sih yang nggak seneng dikasih hiburan cuma-cuma ya, kayak tadi temen aku bilang tuh di depan ada dangdutan ya, terus udah gitu ada bike to wherever gitu ya, touring kemana gitu. Dalam hal ini tentu saja mereka bertujuan untuk
mempersuasi, balik lagi promoting. Ya kalau misalnya kita nih cuma dikasih informasi A, B, C, D tanpa ada hiburan ya biasanya suka garing, terus udah gitu kita yang pada apa sih, paling juga ujung-ujungnya kampanye. Ya iyalah emang mau kampanye, orang udah jelas partainya apaan ditulis di sana. Terus udah gitu orang-orang yang apatis pada ngapain sih kampanye. Nah itu dia orang-orang yang tidak sampai nih fungsi edukasinya di dalam komunikasi politik. Selanjutnya ada yang namanya model komunikasi politik. Ada dua model, yang pertama linear, kemudian yang kedua adalah interaksi. Linear itu lurus ya, namanya juga line, lurus ya. Siapa mengatakan apa, channelnya apa, ke siapa, dan efeknya apa. Lurus ya. Nah sedangkan model yang selanjutnya adalah model interaksi. Sebenarnya kurang lebih mirip, cuman dalam hal ini pesannya tidak seperti panah satu arah, cuman dia muter balik lagi. Nah kalau model yang satu lagi yaitu model interaksi, dalam hal ini siapa mengatakan apa kepada siapa dengan cara yang seperti apa, efeknya kayak gimana, balik lagi ke siapa yang mengatakannya. Jadi circle gitu ya, muter lagi. Jadi bedanya kalau yang linear itu seperti anak panah, lurus saja, terus kita tidak memikirkan efek yang terjadi kepada kita. Tapi dalam model circular atau model interaksi itu efeknya akan kembali kepada si pemberi pesan. Oke, gimana teman-teman? Udah pada ngerti kan? Saya harap teman-teman masih penasaran, masih pengen ngobrol, masih pengen nanya-nanya nih tentang komunikasi politik ke saya. Silahkan isi kolom komentar di bawah ini. Jangan pernah lupa like, share, dan subscribe video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!